Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kalimat efektif dan tidak efektif. Nah, di sini ada pengertian dari kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang kata, ejaan, dan tanda baca serta strukturnya harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Selanjutnya ada ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama yaitu mengikuti aturan ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, mengikuti unsur kalimat, subjek dan predikat yang digunakan dengan tepat. Yang ketiga, hemat kata. Tidak terdapat pengulangan kata. Dan yang terakhir, pesan yang disampaikan jelas atau tidak bertele-tele. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif apabila dapat menyampaikan pesan atau informasi secara singkat, lengkap, dan mudah diterima pembaca atau pendengar. Nah, selain ada kalimat efektif, ada juga kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang susunannya tidak mudah dipahami dan tidak dapat memunculkan pesan yang lengkap dan jelas bagi pembaca atau pendengar. Jadi, jika suatu kalimat terdapat pengulangan kata atau kata yang ambigu, itu termasuk ke dalam kalimat tidak efektif. Nah, di sini ada contoh kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Contoh kalimat efektif yang pertama yaitu ibu memasak sayuran di dapur. Dan contoh kalimat tidak efektifnya, ibu sekarang sedang memasak banyak sayur-sayuran di dapur. Mengapa kalimat ibu sedang memasak banyak sayur-sayuran di dapur termasuk kalimat tidak efektif? Karena informasi di dalam kalimat tersebut kurang jelas. Selain kurang jelas juga terdapat pengulangan kata, juga terlalu bertele-tele. Contoh kalimat efektif dan kalimat tidak efektif yang kedua. Contoh kalimat efektifnya yaitu Sipa hanya memiliki 5 buah buku. Dan kalimat tidak efektifnya Sipa hanya memiliki 5 buah buku saja. Mengapa kalimat tersebut termasuk ke kalimat tidak efektif? Nah, itu karena di dalam kalimat tersebut terdapat kata yang sebenarnya tidak harus dipakai. Perbedaan antara kalimat efektif dan tidak efektif. Secara garis besar, perbedaan antara kedua kalimat tersebut terletak pada kaidahnya. Kalimat efektif menggunakan kaidah yang benar, sedangkan kalimat tidak efektif menggunakan kaidah yang tidak tepat. Kalimat efektif harus jelas, ringkas, dan padat, baik arti maupun tujuannya. Tetapi kalimat yang tidak efektif adalah contoh kalimat yang tidak memiliki karakteristik kalimat tertentu, dan kaidah penulisan kalimatnya juga berbeda dengan kaidah penulisan kalimat efektif. Unsur kalimat efektif yang pertama yaitu terdapat subjek. Subjek yaitu bagian dari kalimat yang menunjukkan pelaku yang bisa berupa orang, tempat, dan juga benda. Unsur yang kedua yaitu terdapat predikat. Predikat merupakan bagian kalimat yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek. Unsur yang ketiga yaitu terdapat objek. Objek merupakan bagian yang menunjukkan hal atau benda. Dan unsur yang terakhir yaitu keterangan. Keterangan adalah bagian yang menunjukkan tujuan, cara, waktu, tempat, serta sebab akibat. Nah, anak-anak semua, tadi adalah penjelasan dari kalimat efektif dan juga kalimat tidak efektif. Ibu juga tadi sudah menjelaskan tentang pengertian, ciri-ciri, struktur, perbedaan, serta contoh dari kalimat efektif dan juga tidak efektif. Anak-anak semua, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat dan juga anak-anak bisa paham mengenai kalimat efektif dan juga tidak efektif.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anak.